你还想走吗？潜能，好让我。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Now Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih sehat semua ya. Maafin Mimin ya guys, yang baru bisa upload hari ini. Soalnya dari hari Senin, Mimin harus nemenin istri lahiran guys. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Babang Shihao dalam Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 191. Yang mana pada Perfect World episode 191 ini menceritakan Shihao yang kembali memanggil bencana guntur abadi agar Shihao bisa membangkitkan energi abadinya yang ketiga. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat semua orang heboh setelah mendengar berita jika Huang terluka parah dan jatuh ke dalam danau nyamuk kekacauan. Dan hal itu membuat para master dari berbagai sekte langsung berkumpul. Mendengar itu pun, Tai Yin Yutu yang sedang berpergian sendiri sadar jika itu tak ada gunanya karena Shihao mempunyai banyak musuh. Sementara Lan Yizhen berniat membantu Shihao keluar dari masalah jika ternyata Shihao masih hidup. Sedangkan Cao Yuseng yang berada di tempat lain tak akan membiarkan orang lain mengambil kesempatan dari kematian Huang ini. Di danau kekacauan nyamuk pun ketiga Dewa Surgawi ini terkejut karena ternyata ada nyamuk kekacauan yang sudah berada di ranah Dewa Surgawi juga. Dan melihat itu Ma Yuan baru sadar jika mereka bertiga sudah ditipu oleh Dikun. Mendengar itu pun Shihao juga terkejut jika Dikun masih hidup karena Shihao sudah membunuh Dikun sebelumnya. Di sini Shihao kembali menggunakan peta 10.000 rohnya untuk menghadapi nyamuk kekacauan Dewa Surgawi ini. Karena Shihao sadar jika dua energi abadinya juga tak akan bisa membuatnya menyingkir. Sementara Ma Yuan dan dua Dewa Surgawi lainnya sedang berusaha dengan segala cara untuk bisa pergi meninggalkan tempat ini. Di sini terlihat Shihao juga sedang berusaha menghindari kejaran nyamuk Dewa Surgawi tersebut. Namun melihat nyamuk itu terbang ke tiga Dewa Surgawi tadi, Shihao pun merasa jika mereka bertiga lebih memiliki daya tarik lebih besar daripada dirinya. Ma Yuan pun terus berusaha menggunakan panahnya untuk bisa menghabisi para nyamuk ini. Namun di sini terlihat nyamuk tersebut malah datang lebih banyak dan terus mengejar mereka bertiga. Ma Yuan pun terus melihat jika ketiga temannya tersebut terus digigit oleh para nyamuk itu. Tiba-tiba di sini muncullah sebuah formasi penyegel ruang yang menandakan ada seseorang yang memotong ruang void. Dan semua orang di situ pun bertanya-tanya kenapa orang ini tak membedakan kawan dan lawan karena dia juga menyegel mereka di tempat ini. Dan ternyata yang membuat formasi tersebut adalah Dikun dengan tubuh aslinya. Melihat bahwa itu adalah Dikun, Ma Yuan pun heran karena Dikun tak membantunya padahal Dikun sudah sejak awal berada di tempat ini. Dan Ma Yuan bertanya apakah Dikun sengaja melakukan ini untuk mengambil keuntungan. Namun menurut Dikun, Ma Yuan ini sama saja. Karena Ma Yuan sudah melihat Huang menampakkan diri namun tak menepati janjinya karena tak memberitahu Dikun. Melihat itu Shihao baru percaya jika Dikun ini ternyata belum benar-benar mati. Dikun pun menjawab jika Shihao sangat luar biasa karena bisa membunuh tubuh penggantinya. Sementara Ma Yuan merasa jika Dikun tak mungkin ada peluang menang. Karena di tempat ini tak hanya Dikun saja yang seorang Dewa Surgawi. Dan dengan memotong ruang void, Ma Yuan pun tahu jika Dikun ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan mereka semua. Di sini Dikun berkata jika Ma Yuan yang berusaha melawan kekuatan pengikisan kekuatan sihir abadi kuno yang sudah bertahun-tahun mencemari, nyatanya tak bisa bertarung sekuat naga. Sedangkan Dikun bukanlah penduduk asli abadi kuno dan hanya terpapar beberapa pengikisan kekuatan sihir. Dan karena itu Dikun yakin jika kekuatan bertarungnya lebih unggul daripada Ma Yuan ini. Apalagi para nyamuk ini sudah menggila dan Dikun tak perlu turun tangan menghadapi Ma Yuan tersebut. Serta Dikun hanya perlu mengambil mayat mereka setelah mereka dibunuh oleh para nyamuk ini.
这些混沌文已经疯狂，你为对抗那浸染多年的切断虚空。此处可不止你一个天神。 Mendengar itu pun, Ma Yuan langsung berusaha menyerang menggunakan panahnya. Namun para nyamuk ini langsung tertarik untuk menyerang Ma Yuan. Sedangkan Dikun tahu jika dua energi abadi Xiao sudah mencapai kesempurnaan. Namun Dikun tak bisa memakai tubuh Xiao karena tubuh Xiao mengandung dosa. Di sini Xiao bertanya, apakah Dikun tak takut jika beberapa aliran sekte ini akan membuat perhitungan kepada istana abadi setelah Dikun menipu mereka bertiga. Namun Dikun merasa jika itu tak ada hubungannya dengan dirinya. Karena dirinya adalah keturunan manusia abadi yang mana begitu dilahirkan sudah menjadi tak terkalahkan. Namun dirinya terpaksa harus mentaati perintah senior pendahulu istana abadi untuk membuat rencana besar. Bahkan dirinya terpaksa menggantung nyawanya pada lampu di belakang istana abadi kuno. Yang mana itu digunakan sebagai tanda jenius surgawi istana abadi perwakilan setiap generasi. Dan kemudian pun Dikun harus berpindah dari sektenya. Namun sejak Dikun menginjakkan kaki di abadi kuno, dirinya tak pernah mendapat dukungan dari siapapun dan seolah-olah seperti terlupakan. Terlihat Dikun dulu pun berjalan ke hutan berkabut sampai ke gua jurang hitam. Dan untungnya Dikun sudah mengintegrasikan metode istana abadi dengan abadi kuno. Yang mana karena itu dirinya bisa menciptakan sendiri teknik jiwa boneka pengganti. Dan kali ini Dikun hanya perlu mengambil tubuh fisik energi abadi Xiao. Dan setelah dia mendapatkan manifestasi terakhir abadi kuno, maka Dikun akan bisa membuka perjalanan masa depan tanpa batas. Di sini pun Xiao merasa jika Dikun sudah membuat perhitungan yang bagus. Namun sayangnya jalan ke depan Dikun sudah habis menurut Xiao. Dikun pun kembali berkata jika dirinya bukan penduduk asli abadi kuno. Yang mana dirinya hanya terpapar sedikit pengikisan kekuatan sihir di tubuhnya karena tinggal lama di abadi kuno. Dan karena itu air sungai langit Xiao ini tak mungkin bisa melukai Dikun tersebut. Di sini Xiao pun hanya berkata jika Xiao hanya perlu memanggil bantuan saja. Namun Dikun memberitahu jika tempat ini terisolasi dari dalam dan luar, yang mana Xiao ini tak mungkin bisa meminta bantuan kepada siapapun. Di sini Xiao pun tak akan meminta bantuan kepada orang lain karena dirinya langsung mengaktifkan bencana guntur surgawi untuk menyerang Dikun ini. Xiao pun berterima kasih kepada Dikun karena dengan Dikun memotong ruang void, maka guntur surgawi itu akan lebih bisa menyambar mereka sampai habis. Di sini terlihat jika guntur tersebut pun terus menyambar siapapun di tempat ini tanpa terkecuali, begitu juga dengan Xiao. Terlihat Dikun terluka sangat parah karena sambaran petir ini dan hal itu membuat Dikun terpaksa memotong tangan kirinya. Sedangkan Xiao masih bisa bertahan karena menggunakan armor kaisar petirnya tersebut. Xiao juga memberitahu jika guntur surgawi ini menyerang tanpa pandang bulu. Dan semakin kuat bencana gunturnya, rasanya pasti akan sangat menyakitkan. Dikun pun masih menolak karena di era ini sudah tak ada bencana surgawi. Namun terlihat jika bencana surgawi ini terus menyerang. Kemudian Xiao memberitahu jika inilah perbedaan mereka berdua, yang mana Xiao berkultivasi sendiri untuk menerobos ranah serta menentang batasan. Sementara Dikun hanya bisa mengincar peluang keberuntungan orang lain saja. Melihat Dikun akan kabur pun, terlihat Xiao lebih memperkuat bencana surgawi ini. Dan hal itu pun membuat Dikun semakin sadar jika dirinya tak bisa melarikan diri dari tempat ini. Di sini pun Dikun berniat untuk membawa Xiao merasakan bencana guntur surgawi ini bersamanya. Dikun pun sengaja mengumpulkan semua petir ke tubuhnya karena meski dirinya tak bisa keluar dari abadi kuno ini hidup-hidup, namun setidaknya nama besarnya akan tersebar dan diceritakan selamanya. Namun di sini Xiao tak sedikit pun panik dan tak sembunyi juga. Dan Xiao pun akan memberitahu Dikun apa yang disebut terobosan diri. Karena di sini Xiao sengaja menunggu bencana surgawi yang paling kuat untuk memaksa keluar potensi dalam dirinya.
Kemudian Si Hao akan menerobos batas levelnya di dalam bencana ini. Sementara Dikun yang seumur hidup hanya mencari peluang dari luar, tak akan pernah introspeksi diri untuk tubuh dan pikirannya. Di sini pun Dikun bertanya-tanya apakah niatnya belum dimengerti master leluhurnya. Dan terlihat Dikun ini kembali ke pohon lampu perunggu hijau untuk memeriksanya. Terlihat lampu milik Dikun ini pun mengeluarkan suara yang berkata jika dirinya menyambut kemenangan jenius surgawi. Namun ternyata perlahan tubuh Dikun ini mulai menghilang dan sirna begitu saja. Di sini Si Hao berkata jika mungkin Dikun bisa berinkarnasi. Sementara itu, terlihat Cao Yuseng sudah tiba di danau nyamuk kekacauan ini. Dan melihat keadaan Si Hao, Cao Yuseng baru percaya jika perhitungan gurunya itu sangat akurat karena Si Hao ini tak akan mati di tempat ini. Sementara terlihat Si Hao pun meminta agar guntur abadi terus menyerangnya. Dan hal itu membuat Cao Yuseng bertanya-tanya apakah Si Hao ini masih manusia. Karena dengan tubuh fisiknya, bisa-bisanya Si Hao bertarung keras melawan bencana surgawi. Sementara Si Hao masih heran kenapa energi abadi ketiga masih belum juga muncul. Di sini semua orang sadar jika sepertinya akan ada sesuatu yang besar muncul. Tak lama kemudian muncullah Guntur Bixiu yang adalah transformasi guntur dan kilat. Melihat itu pun Si Hao berniat mengalahkannya menggunakan kekuatan guntur. Dan dengan cepat pun Si Hao berusaha mengalahkan makhluk ini menggunakan pedang petirnya tersebut. Terlihat makhluk ini pun berusaha untuk melawan Si Hao tersebut. Namun dengan ditambah teknik reinkarnasinya, Si Hao langsung menyerang makhluk ini habis-habisan. Setelah mengalahkan makhluk itu pun Si Hao bertanya-tanya apakah energi abadi ketiga akhirnya akan terbentuk. Dan terlihat serangan petir dari langit yang lebih besar langsung menyerang Si Hao ini. Namun bukannya menghindar, Si Hao malah meminta untuk diserang sekali lagi. Dan karena itulah muncul kembali sebuah benda yang adalah bencana monumen surgawi dan mengandung lautan petir. Terlihat di sini Si Hao pun terus berusaha menahan bencana tersebut. Di sini pun Si Hao berkata kalau dari segi kekuatan tulang otot tubuh fisik, Si Hao tak takut terhadap segala klan makhluk hidup. Maka dari itu pun Si Hao berusaha agar tak ditekan oleh bencana ini dan mendorong balik benda tersebut. Yang mana karena hal itulah benda ini langsung hancur lebur begitu saja. Melihat itu Cao Yuseng semakin takjub karena meski banyak musuh yang mengelilingi, namun hanya butuh satu bencana surgawi saja langsung bisa membubarkan mereka. Dan Cao Yuseng sadar jika semua ini pasti akan sulit ditangani karena hanya dirinya lah satu-satunya orang yang ada di pihak Si Hao ini. Sementara Si Hao sadar jika bencana ini pasti belum berakhir karena energi abadi ketiganya belum juga terbentuk. Dan benar saja jika dari langit muncullah rantai yang langsung membelenggu Si Hao ini, yang mana itu disebut pisau pemotong Tao Agung, dan bencana surgawi ini bisa membunuh jiwa ilahi. Melihat itu pun semua orang sadar jika bencana kali ini tak hanya menghancurkan tubuh dan pikiran saja, karena itu juga menghilangkan hukum Tao. Dan mereka merasakan jika energi abadi Huang telah dilenyapkan. Melihat itu Cao Yuseng hanya bisa berharap agar saudaranya itu bisa bertahan. Dan pada Perfect World episode 192, terlihat Si Hao kembali bertemu dengan gadis abadi kemarin yang membuat Si Hao berhasil melawan bencana tadi. Dan bahkan Si Hao akan bisa membangkitkan energi abadi ketiganya yang membuat Si Hao semakin mengerikan. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 191 ini. Ngeribet ya kan Si Hao ini?
karena seorang manusia bisa menantang bencana surgawi sekuat itu. Dan bagaimanakah kekuatan Si Hao setelah membangkitkan energi abadi ketiganya? Kita tunggu saja dalam Perfect World episode 192. Akhir kata, maafin Mimin jika uploadnya belum bisa tepat waktu, karena Mimin masih harus nemenin istri yang masih dalam masa pemulihan. Dan see you next episode.